Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast ini. Saya akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang pertama yaitu tentang wawasan kebangsaan. Dimulai dari sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stopia. Dalam pertemuan ini mereka sepakat mendirikan organisasi yang dinamakan Budi Utomo. Yang selanjutnya sejarah pergerakan bangsa Indonesia yaitu Perhimpunan Indonesia atau disingkat dengan PI yang diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. PI merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau sering disingkat dengan BPUPKI. Selanjutnya, pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuklah organisasi PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945 ditetapkan sebagai Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Selanjutnya, pengertian wawasan kebangsaan. Apa sih wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Selanjutnya, 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu Pancasila. Pentingnya kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga gagasan dasar yang berisi konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung dalam Pancasila harus berisi kebenaran nilai yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Dengan demikian, rakyat rela menerima, meyakini, dan menerapkan dalam kehidupan yang nyata. Untuk selanjutnya dijaga kokoh dan kuatnya gagasan dasar tersebut agar mampu mengantisipasi perkembangan zaman. Untuk menjaga, memelihara, memperkokoh, dan mensosialisasikan Pancasila, maka para penyelenggara negara dan seluruh warga negara wajib memahami, meyakini, dan melaksanakan kebenaran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Gagasan itu disampaikan di hadapan panitia BPUPKI pada siang perdana mereka tanggal 28 Mei 1945 dan berlangsung hingga tanggal 1 Juni 1945. Setelah dihasilkan sebuah rancangan undang-undang dasar, berkas rancangan tersebut selanjutnya diajukan ke Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI dan diperiksa ulang. Dalam sidang pembahasan terlontar beberapa usulan penyempurnaan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, Piagam Jakarta disahkan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI. Dan kalimat mukadimah adalah rumusan kalimat yang diambil dari Piagam Jakarta dengan kewajiban 14 menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diganti dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Mengutip dari Kakawin Sutasoma Purudasanta, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada perbedaan bidang kepercayaan juga keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Sementara dalam lambang NKRI, Garuda Pancasila, pengertiannya diperluas menjadi tidak terbatas dan diterapkan tidak hanya pada perbedaan kepercayaan dan keagamaan, melainkan juga terhadap perbedaan suku, bahasa,
adat istiadat atau budaya, dan beda kepulauan antara nusa dalam kesatuan Nusantara Raya. Sesuai makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dapat diuraikan, Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi pada hakikatnya satu. Sebab meskipun secara keseluruhannya memiliki perbedaan tetapi pada hakikatnya satu bangsa dan negara Republik Indonesia. Yang keempat, NKRI. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 karena melalui peristiwa proklamasi tersebut bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar atau bangsa lain bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, selanjutnya identitas bangsa Indonesia. Ada beberapa identitas bagi bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah sang merah putih. Bendera negara sang merah putih berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih. Yang kedua bagiannya berukuran sama. Bendera negara yang dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta disebut bendera pusaka Sangsaka Merah Putih. Bendera pusaka Sangsaka Merah Putih disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Selanjutnya, yang kedua, identitas bangsa Indonesia adalah bahasa. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media basa. Selanjutnya yang ketiga yaitu lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Garuda dengan perisai sebagaimana dimaksud dalam memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. Garuda memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45. Lanjut, identitas bangsa Indonesia yang keempat adalah lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lagu kebangsaan adalah lagu Indonesia Raya. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Itulah penjelasan tentang wawasan kebangsaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan nilai-nilai bela negara. Sejarah bela negara. Pada tanggal 18 Desember 1948 terjadi peristiwa Operasi Krai yang sekarang sering disebut dengan agresi militer Belanda II. Selanjutnya terjadi peristiwa Perjanjian Rumroyen terjadi pada tanggal 13 Juli 1949.
Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 19 Desember 2006 menetapkan sebagai Hari Bela Negara dengan pertimbangan bahwa pada tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia karena dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintah negara Republik Indonesia serta upaya lebih mendorong semangat kebangsaan dalam bela negara dan mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, dasar hukum bela negara diawali dengan pasal 27 ayat 3 yang berbunyi di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional dan Pertahanan Negara. Pengertian bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Yang dimaksud dengan ancaman pada era reformasi diartikan sebagai sebuah kondisi, tindakan, potensi, baik alamiah atau hasil suatu rekayasa berbentuk fisik atau non-fisik, berasal dari dalam atau luar negeri, secara langsung atau tidak langsung diperkirakan atau diduga, atau yang sudah nyata dapat membahayakan tatanan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam rangka pencapaian tujuan nasionalnya. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Selanjutnya, kewaspadaan dini. Dalam konteks kesehatan masyarakat dikenal sistem kewaspadaan dini KLB. Sistem kewaspadaan dini KLB merupakan kewaspadaan terhadap penyakit berpotensi KLB beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan menerapkan teknologi surveillance, epidemiologi, dan dimanfaatkan untuk sikap tanggap kesiapsiagaan. Upaya-upaya pencegahan dan tindakan penanggulangan kejadian luar biasa yang cepat dan tepat. Sementara dalam penyelenggaraan pertahanan negara, kemampuan kewaspadaan dini dikembangkan untuk mendukung sinergisme penyelenggaraan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter secara optimal, sehingga terwujud kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi setiap warga negara dalam menghadapi potensi ancaman. Di sisi lain, kewaspadaan dini dilakukan untuk mengantisipasi berbagai dampak ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang bisa menjadi ancaman bagi kedaulatan, keutuhan NKRI, dan keselamatan bangsa. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, kewaspadaan dini adalah serangkaian upaya atau tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan, dengan gangguan, dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan diri. Belajar dari beberapa peristiwa penanganan konflik yang pernah terjadi di beberapa daerah pada sekitar awal reformasi, maka diperlukan kewaspadaan dini terhadap konflik sosial yang terjadi dan diatasi melalui paradigma penciptaan integrasi sosial yang meliputi integrasi bangsa, integrasi wilayah, dan perilaku integratif. Ada beberapa nilai dasar bela negara. Ada 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama yaitu cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, kemampuan awal bela negara.
Sekian podcast kita hari ini. Terima kasih atas waktunya dan selalu semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.